Bursa transfer musim panas 2025 turut menyeret nama Jay Ijes. Berkat performa apik bersama Venezia, bek tengah timnas Indonesia itu menjadi incaran klub-klub Eropa. Sejumlah tim berusaha memikat Ijes usai degradasi ke Serie B bareng klubnya. Udinese yang finish di peringkat ke-12 klasemen Liga Italia 2024-2025 juga ikut dalam perburuan. Laporan dari Messaggero Veneto mengklaim bahwa Udinese tertarik mendatangkan Ijes. Mereka membutuhkan bek baru untuk menggantikan Jaka Bijol yang berpotensi pindah ke AC Milan atau Leeds United. Masih dari sumber serupa, Udinese bersedia menggelontorkan dana besar untuk memboyong Ijes. Klub berjuluk Lecce Brete itu dikabarkan menyiapkan dana 25 juta euro atau setara 469 miliar rupiah untuk mendatangkan, yaitu si Jay Ijes tersebut. Anda terrealisasi, Ijes akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Udinese. Sang kapten timnas Indonesia bakal melewati rekor Ronaldo Mandragora yang bernilai 20 juta euro. Adapun harga pasar Ijes menurut Transfermarkt cuma 5 juta euro. Namun bukan perkara mudah bagi Udinese untuk mengamankan service back andalan Venezia. Pasalnya mereka harus menghadapi persaingan dengan klub lain. Juventus, Inter Milan, dan Bologna dikabarkan juga meminati Ijes. Melihat performa yang luar biasa, tak heran jika sosok berumur 25 tahun itu punya banyak peminat. Ijes bisa dibilang sebagai pemain paling konsisten di Venezia. Sepanjang musim 2024-2025, memainkan total 36 penampilan dan mencetak 2 gol. Bahkan dia dipercaya mengemban sebagai bahan kapten. Ijes tak hanya gacor di klub, melainkan juga di timnas Indonesia. Si pria kelahiran Belanda berperan besar membawa skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak debut pada 2024, Ijes sudah memainkan 13 pertandingan dalam balutan seragam Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mulai menyusun strategi baru usai kekalahan telak dari Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 Juni 2025 lalu. Dalam pertanyaannya kepada awak media, Kluivert secara blak-blakan menyoroti kelemahan di lini depan skuad Garuda. Saya rasa kita butuh meningkatkan kemampuan di sektor penyerang. Kita sedikit kurang memiliki kekuatan dalam hal finishing, ujar Kluivert. Evaluasi ini memunculkan wacana perekrutan penyerangan tambahan melalui jalur naturalisasi. Setidaknya ada 3 pemain keturunan Indonesia yang dinilai potensial untuk memperkuat lini serang skuad Garuda muda. 1 ada Mauro Zylstra. Tentu, ini merupakan striker muda milik FC Volendam yang mencuri perhatian lewat performa tajamnya. Pemain berusia 20 tahun ini sukses mengemas 17 gol dan 4 assist dari 28 laga di berbagai level kompetisi musim 2024-2025, termasuk Jurgen Championship Division dan tim U21. Punya naluri mencetak gol yang tinggi, Zylstra dianggap sebagai tipikal penyerang kotak penalti yang dibutuhkan Kluivert. Ia juga tergolong pemain yang mudah beradaptasi dengan skema permainan modern dan disebut-sebut siap jika diproses untuk dinaturalisasi. Kedua ada Emiliano
Jonathans. Namun, Jonathans bukan hanya dikenal karena keturunan Indonesianya, tapi juga gaya mainnya yang menyerupai Arjen Robben. Ia bermain sebagai winger yang bisa masuk ke tengah dan melakukan cut inside, gaya yang cocok dengan taktik menyerang Kluivert. Selama memperkuat Vitesse di Keukenkampioenschap Division, Jonathan mencatatkan 11 gol dan 4 assist dalam 20 pertandingan. Kelincahannya dan kemampuan menggiring bola menjadi nilai tambah, apalagi jika Indonesia ingin bermain dengan sistem 3 penyerang fleksibel. Ketiga ada Emiliano Manluf. Manluf adalah nama yang sudah lama masuk radar PSSI. Saat ini ia bermain di Stoke City di kasta kedua Liga Inggris. Meski bukan striker murni, Manluf kerap diandalkan sebagai penyerang sayap maupun second striker. Musim ini Manluf tampil dalam 34 laga dengan kontribusi 5 gol dan 4 assist. Ia juga dikenal sebagai pemain yang disiplin dalam bertahan dan aktif dalam skema pressing tinggi, gaya yang juga disukai Kluivert. Dengan masuknya 3 nama ini tentu dalam pantauan, PSSI kemungkinan besar akan segera menindaklanjuti opsi naturalisasi untuk menambah daya gedor Garuda di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Langkah ini juga dianggap penting mengingat level persaingan yang tentunya ada di Asia ini juga sangat tinggi. Maka dari itu, ini salah satu hal yang tentu juga menjadikan kita perhatian khusus. Apalagi fase ini menjadi penentu peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran Mauro Emiliano dan Milion bisa menjadi pembeda bagi skuad Garuda, sekaligus memperluas opsi taktik Patrick Kluivert di level internasional.